ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah, jika selama ini Engkau telah memberikan nikmat dan karunia sejak aku dalam kandungan ibuku, yang Engkau titipkan tubuhku normal, Engkau lahirkan, Engkau beri aku kehidupan, Engkau beri aku nikmat-nikmat karunia dan juga rezeki melalui kedua orang tuaku hingga sampai saat ini, dan itu belum pernah aku syukuri ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Inilah yang namanya kufur. Ampuni dosa kufurku, ampuni dosa kufurku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di video ini di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, sebelum lanjut, maaf ini Pak Ustadz, sebelum lanjut, banyak sekali para sedulur sahabat beriman yang memberikan komen di video kita nih Pak Ustadz. Kebanyakan itu mereka titip salam gitu. Dari siapa? Banyak, ada dari Hong Kong. Dari Hong Kong itu ada perkumpulan pengajian di Hong Kong ya, di Hong Kong, di Taiwan, ada di Arab Saudi, kemudian ada di Jeddah, ada di Jawa, ada di Tangerang. Malah ada yang khusus itu. Tolong nanti salam saya disampaikan lewat video seperti itu. Siapa itu? Itu ada sedulur Mas Purwono Pak Ustadz, Mas Tangerang. Purwono. Jadi ini saya langsung sampaikan ini ya sedulur kepada Ya. Pak Ustadz gitu. Assalamualaikum Mas Pur. Jadi banyak juga yang bilang, Pak Tung, saya itu belajar lewat YouTube dengan Pak Ustadz Danu, boleh enggak saya memanggil Pak Ustadz Danu guru saya, seperti itu Pak Ustadz? Iya, boleh-boleh aja. Ini kan saling mengingatkan. Jadi kalau dipanggil boleh, panggil adik boleh, panggil anak boleh, panggil bapak ya boleh. Terserah aja, boleh-boleh aja. Intinya insya Allah boleh-boleh aja. Ya. Silahkan. Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Gini Pak Ustadz, kadang-kadang kita saya nih juga pernah ini disuruh kalau mau berhasil seperti itu ya Pak Ustadz ya, beruntung lah dalam banyak hal. Dari dulu kuliah Pak Ustadz, lulus ujian, suruh ngamalin, suruh berzikir banyak-banyak, suruh tahajud Pak Ustadz. Alhasil itu kok sebenarnya ya yang saya alami itu tidak seperti yang saya harapkan, walaupun saya sudah menjalankan apa-apa yang dianjurkan ya oleh guru saya waktu itu, suruh banyak-banyak zikir, baca surat Yasin, baca ayat kursi, kemudian kalau mau berhasil lagi, kalau mau ada keuntungan rezekinya lancar, malah disuruh baca surat apa itu, ada 1000 dinar kayak gitu ya Pak Haji. Setelah habis sholat, sebenarnya yang begitu itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Karena kan kok nggak sesuai dengan keinginan gitu yang didapat itu. Gimana sebenarnya Pak Ustadz pencerahannya nih Pak Ustadz, mohon. Iya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Allah menceritakan banyak-banyak mengingat Allah agar beruntung, kemudian disuruh baca ini baca itu, kita harus ambil, jangan disamaratakan ya, jangan disamaratakan itu antara ayat dengan riwayat. Maksudnya riwayat yang memang tidak ada tuntunan di dalam Quran tetapi sering dipakai orang, itu saya anggap itu riwayat ya. Jadi dari pengalaman seseorang itu ya riwayat seseorang, jadi belum tentu ada dalam hadis, jadi harus pahami itu. Jadi kalau umpamanya kalimatnya banyaklah ingat kepada Allah agar beruntung, itu memang salah satunya diambil dari Quran. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, itu ada dalam surat Jumu'ah. Itu artinya dan banyak-banyaklah mengingat Allah ya agar beruntung. Nah, mengingat Allah agar beruntung.
Kalau Allah menceritakan mengingat Allah agar beruntung, di sini ada kalimat yang jarang sekali orang paham. Kalau Allah bilang beruntung, berarti orang itu masuk surga. Oh, nantinya Ya. itu Pak Ustaz ya. Insya Allah itu masuk surga. Kalau Allah sudah bilang beruntung, itu Allah bilang beruntung, insya Allah itu masuk surga. Jadi jangan ditakar bahwa beruntung itu kaya. Beruntung itu berhasil. Beruntung itu punya titel. Beruntung itu punya istri cantik. Beruntung punya anak-anak soleh. Beruntung itu tidak seperti itu. Walaupun kenyataannya anaknya kelihatan soleh. Kan saya bilang kelihatan aja karena saya nggak tahu hati namanya manusia kan nggak tahu kelihatannya soleh. Banyak kok cerita orang anaknya dulunya soleh nggak taunya gedenya benci sama orang tuanya, nggak mau sholat, nggak mau kuliah. Itu banyak cerita seperti itu. Nah, disinilah yang harus kita pahami bagaimana Allah itu menceritakan dalam surat Al-Jumu'ah itu dengan banyak-banyak ingat kepadaku, kepada Allah. Sebagian dari kita, para kiai, para ulama, ingat kepada Allah itu dengan zikir. Boleh. Zikrullah itu boleh. Karena itu juga ingat, tapi benar-benar ingat kepada Allah. Jadi bukan kelihatannya ingat kepada Allah tetapi untuk kaya, untuk sukses, untuk keluarga nggak morat-marit. Bukan zikir itu maksudnya. Kalau untuk umpamanya orang kan tujuannya banyak harta, umpamanya kalau kaya kan nggak. Nah, ini ya banyak harta, dia harus ingat kepada Allah bahwa kita itu disuruh berikhtiar. Nah itu ingat pada Allah Ta'ala. Faidah qudhiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi itu sudah dijelaskan. Jadi setelah kita kerjakan sholat, bertebalah di muka bumi untuk mencari fadilah atau rezeki dari Allah Ta'ala. Nah inilah yang harus kita menjadikan bahwa ada ikhtiar. Persoalan nanti Allah menitipkan rezeki yang cukup, yang banyak atau belum cukup menurut kita. Itu haknya Allah Ta'ala. Nah kebanyakan manusia itu selalu memaksa kepada Allah Ta'ala dengan zikirnya agar Allah itu memuluskan nafsunya. Mau kaya itu kan nafsunya dia. Karena dia tidak akan melihat takdirnya besok kaya. Tetapi oleh teman-teman yang dakwah atau siapapun selalu bilang baca ini agar kamu kaya. Loh, nggak seperti itu caranya. Sehingga itu memaksa Allah. Padahal kita mengakui yang mengatur rezeki kan Allah. Lah akhirnya yang membaca itulah dia yang mengatur rezekinya dia menurut dia. Kalau saya tetap saya ikutin apa yang ada dalam Quran, apa yang dalam hadis. Jadi Allah itu tidak akan memberikan orang itu sama. Kalau memang orang itu loh, ini sudah dibuktikan ini bisa. Kamu sendiri ngomong buktiin, tak tunggu 2 tahun bisa nggak yang kamu inginkan. Orang harus berpikir seperti itu. Jangan hanya katanya. Kalau hanya bilang katanya, ya kalau sesuai dengan Rasul Muhammad SAW. Kalau enggak, salah. Apalagi kalau sudah melenceng. Akhirnya kita menyuruh Allah itu untuk mengabulkan nafsu kita. Makanya di situ jangan, harus belajar benar, difahami bahwa yang ingat kepada Allah Ta'ala ini adalah ingat menjalankan perintah-perintah Allah yang disuruh Allah kepada kita sebagai seorang muslim. Suruh sholat, tertib sholat. Suruh baca Quran, baca Quran. Suruh sedekah, sedekah. Suruh puasa, puasa. Sayangi istrimu, kata Rasul ya. Sayangi anak-anakmu, sayangi ya. Jangan fasik, membanggakan istrinya, membanggakan anaknya, membanggakan pekerjaannya, membanggakan suaminya, membanggakan nasabnya. Tidak boleh, itu termasuk fasik. Fasik itu dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Di sini kita harus memahami. Jadi nggak segampang bahwa ingat kepada Allah itu hanya cuma zikrullah aja. Nah, zikirnya pun kadang-kadang bukan kepada Allah.
tapi zikirnya untuk duniawi. Makanya sering diamalkan ayat-ayat tertentu agar kaya, diamalkan ayat-ayat tertentu agar sukses, diamalkan ayat-ayat tertentu agar bukan seperti itu. Dan banyak yang dulu itu disuruh baca ini, baca ini, baca ini, malah sekarang yang gurunya nyuruh malah dikejar-kejar yang nitipin dana. Itu kan jelas itu ya. Iya, lo kan harus pahami gitu loh. Jangan gila harta walaupun pengen kaya. Jangan seperti itu. Cara Allah itu sudah diceritakan. Umpamanya yang ingat kepada Allah Ta'ala ini menceritakan. Umpamanya dalam Quran surat Az-Zariyat ceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu, ya. Dan di langit ada jalan-jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, di langit ada jalan rezeki seorang manusia dan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nah, yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sama jalan-jalan rezeki itu ada bedanya. Di langit ada jalan-jalan rezekimu, jeda. Nah, nanti ada sesuatu yang harus dilakukan. Baru Allah itu berkata, dan yang dijanjikan kepadamu. Kalau di langit ada jalan-jalan rezeki kita, bagaimana caranya? Ada yang kosong, kemudian Allah bercerita, dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu? Apa yang dijanjikan Allah kepada kita? Surga. Jadi Allah tidak akan memberikan kaya, tapi Allah memberikan surga. Nah, disinilah apa yang kosong di depan, di belakang, di langit ada jalan-jalan rezekimu. Nah, ini diisi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, salah satunya. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, di breakdown kebaikannya. Bagi orang muslim, sholat, puasa, baca Quran, sedekah, dan hormati orang tua, hormati istri, hormati suami, ajarkan kepada keluargamu jalan-jalan Allah yang baik, tidak menekan, tidak memaksa. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa itu salah satu jalan. Kemudian berbuat baik, menjaga lisan, tidak ngomong ngawur, menjaga pikiran, tidak suudzon, menjaga lisan, tidak gibah, menjaga lisan, tidak emosional, menjaga lisan, jangan sampai meneteskan air mata orang tua kita, kan begitu. Menjaga perilaku agar orang tua kita tidak bersedih dengan kita, itu berbuat baik. Itu di belakang tadi. Kemudian apalagi di dalam mencari kehidupan yang baik ini, tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar, yaitu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi diceritakan di sini orang-orang yang mensedikitkan tidur di waktu malam. Kalau ini zamannya Nabi, orang yang mau mendengarkan nasihat Nabi, orang yang mau menerima nasihat Nabi, Quran, hadis, Quran, sunnah dan sebagainya. Nah, orang ini mau mendengarkan dan mencoba mengamalkan, itu masuk deretan berikutnya. Kemudian apalagi wabil asarihum yastaghfirun, di penghujung malam mereka memohon ampun. Ini berhubungan dengan sholat sunnah tahajud, qiyamul lail yang harus kita kerjakan. Nah, di sini Allah mencontohkan, menyuruh wastaghfirun, dan selalu memohon ampun. Jadi Allah menyuruh itu untuk selalu bertobat, mohon ampun. Di titik itu kita sudah harus berpikir bahwa tidak ada keinginan yang dicatatkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta dunia. Malah ini yang diajarkan Allah adalah untuk memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah istighfar, inilah yang dipergunakan kalau orang yang rezekinya seret, kamu kurang istighfar. Nah, disitulah sebenarnya kalau kamu rezekimu seret kurang istighfar, ya tidak benar seluruhnya, tidak benar. Semuanya tidak benar seluruhnya, tapi juga tidak salah. Bagaimana itu penjelasan? Jadi orang itu kalau ingin kaya, akhirnya dia istighfar terus nanti. Kan bukan seperti itu. Jadi harus dijelaskan kepada taklim, kepada majelis, istighfar yang bagaimana. Karena kebanyakan orang itu mengajarkan kalau kamu ingin sukses, kamu ingin berhasil, kamu ingin kaya, kamu ini tahajud, mohon. Kan gitu, mohon ini mohon apa aja nanti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu bertahun-tahun akhirnya nggak dikabulkan. Akhirnya dia lupa omongannya gurunya dulu. Dan memang Allah sudah mempersiapkan bagaimana orang yang nanti akan dititipi
amanah, entah itu amanah anak yang baik, entah itu amanah istri yang baik, entah itu amanah suami yang baik, entah itu amanah orang tua baik, entah itu amanah pekerjaan yang baik, entah itu amanah rizki yang baik. Itu ini menjadi suatu gambaran itu amanah. Nah, kalau dia mendapatkan amanah, apakah dengan dia itu mendapatkan rizki yang besar terus selesai kayak endingnya bioskop? Bioskop itu kalau udah menang itu kan selesai sudah happy ending itu kan selesai. Apa hidupmu itu mau seperti itu? Setelah dapat terus happy ending, mati maksudnya? Kan enggak itu maksudnya bukan enggak itu, wah enggak boleh Ustadz ngomong enggak karena dia bisa aja mati berikutnya. Iya, maksudnya itu kalau kita itu memang masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala umur, harta yang seperti itu kan bisa dikurangi oleh Allah Ta'ala. Nah disinilah harus berpikir, semua yang terjadi di kehidupan kita ini ujian. Dan yang beruntung itu tahu, oh ini saya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah. Itu paling 2 detik, 3 detik. Nah, apa yang kita lakukan lagi di luar kita hanya mengucap cuma 2-3 detik. Cobalah bersyukur, Allah sudah menitipkan kaki, Allah menitipkan tangan, Allah menitipkan otak, telinga, mata, mulut kita. Bersyukurlah melalui itu yang sudah dititipkan oleh Allah Ta'ala. Itu karunia dari Allah Ta'ala. Sejak kita dilahirkan, apalagi sejak dalam kandungan ibu, kita itu diberi komplit. Bersyukurlah lewat itu. Itu aja kita jarang sekali bersyukur. Sangat jarang sekali bersyukur. Bersyukur kalau sudah dapat hadiah. Bersyukur kalau sudah dapat bonus. Kalau bonus nggak keluar-keluar, gerundel. Sama aja. Betul gak Ci dulu? Betul. Nah kan betul. Jadi ada sesuatu. Nah itu kalau pada saat gerundel, nah itu nggak ingat Allah. Itu nggak ingat Allah, walaupun gerundel, ini bonus nggak. Nah itu nggak ingat Allah itu. Siapapun orang, kamu, aku pensiun, aku nggak dapat amplop. Nah itu gerundel itu. Bener itu. Itu nggak ingat Allah itu. Ingatmu ya nafsu sebenarnya. Nah ini tidak bisa seperti itu. Dan orang itu bisa menjaga nggak dia itu untuk tidak begitu? Saya jawab sulit. Makanya kita belajar istiqomah. Sulit untuk senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Disinilah yang harus kita ketahui sehingga terjawab. Nah ada satu lagi belakangnya yaitu wa fi amalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi di situ ada harta kita itu ada haknya orang yang meminta dan tidak meminta. Kita berikan. Entah itu wujudnya itu zakat mal, zakat fitrah, kemudian sedekah dan sebagainya itu di titik itu. Siapa yang dikasih sedekah yang paling bagus? Orang tua kita. Jadi kalau kamu, pamannya tuh, kamu kok saya masih segini-gini aja, ya protes dikit-dikit. Kamu pernah nggak ngasih sedekah tiap bulan kepada orang tua? Jangan manggut-manggut. Kalau tiap bulan nggak pernah. Iya, tapi pernah. Tapi pernah. Paling tidak roti. Mudah-mudahan tidak jadi kesombongan saya sama Ustaz. Di situ yang harus kita kita evaluasi. Yeah. Nah ini yang harus iya nggak taunya saya jarang. Walaupun itu nggak perlu dibahas, tapi ini kan untuk umum biar ini umum itu paham. Itu kelihatan. Ini kok kayaknya itu makanan kok seperti ini. Nggak usah minta kasih. Ini mah buat belanja. Ini ya buat ini pak, ini pak. Dan itu yang sulit. Nah, kebiasaan itu adalah orang tua meminta, baru kita itu ngeluarin. Ya itu boleh baik, tapi lebih baik nggak usah diminta. Orang tua itu malu seperti itu, sehingga kita keluarkan yang benar-benar keluar. Berapa kayak apa? Nah, yang begitu ini yang jarang dibahas. Makanya diceritakan wafis sama iriskukum. Di langit ada jalan rezekimu. Bagaimana caranya rezeki itu datang? Sesungguhnya di dunia dia selalu berbuat kebaikan yang tadi. Kemudian dia senantiasa mau mendatangi majelis-majelis yang baik. Ya, mengajarkan kebaikan, mengajarkan sunnah Rasul, mengajarkan untuk tidak ujub, tidak riak setiap saat, tidak sombong. Itu majelis baik. Apalagi yang dilakukan kemudian pada saat dia tahajud, dia hanya cuma mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak lebih. Ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Ampuni aku ya Allah, jika selama ini Engkau telah memberikan nikmat dan karunia sejak aku dalam kandungan ibuku, yang Engkau titipkan tubuhku normal, Engkau lahirkan, Engkau beri aku kehidupan, Engkau beri aku nikmat-nikmat, karunia dan juga rezeki melalui kedua orang tuaku. Hingga sampai saat ini
dan itu belum pernah aku syukuri. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Inilah yang namanya kufur. Ampuni dosa kufurku, ampuni dosa kufurku. Ampuni dosa ujub, riya dan sombong jika Engkau menitipkan nikmat, karunia dan rizki kepadaku. Cobalah mohon ampun di situ. Sangat jarang orang muslim itu mohon ampun seperti itu, sangat jarang sekali. Itu sudah diajarkan oleh Allah, langsung oleh Allah Ta'ala untuk taubat, untuk mohon ampun. Tetapi kita itu masih ngeyel aja. Inilah yang harus kita ketahui. Bagaimana dia itu utang gak bisa bayar, mau dia kacau aja setiap hari. Bagaimana keluarganya gak berantakan, mau sejak dulu ya kacau aja dia setiap hari. Dia hanya mendatangi majelis, dia ingin dekat dengan kiainya, dia ingin dekat dengan ustadznya, hanya minta, Ustadz tolong saya bagaimana caranya biar membayar utang bisa. Ustadz bagaimana caranya anak saya gak nakal lagi. Itu kan begitu-begitu yang dia cari. Nah tinggal yang jawab nanti bagaimana amalin ini, ya nggak bisa semuanya. Mau itu dari genetik itu dari Allah Ta'ala. Baca amalan itu untuk sehari-hari aja belum tentu dikabulkan sama Allah Ta'ala. Apalagi kita mau betul-betul doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sulit. Makanya kalau memang kita ingin beruntung, kalau Allah menceritakan keberuntungan itu berarti surga, makanya kerjakan perintah Allah. Kerjakan perintah Allah. Kalau kita mengerjakan akhirat, kita takwa kepada Allah Ta'ala, dunia ini akan mengikuti. Nah itu yang jelas benar. Bukan dunia ini yang sebenarnya dari Allah Ta'ala, tapi kita minta Allah itu mengikuti keinginan kita lah. Itulah, itu manusia yang dia merasa dia itu di atasnya Allah. Gak boleh. Manusia tetap manusia. Tadi bilang kalau kita mengerjakan akhirat, dunia ikut. Apakah pengertiannya ibadah terus tanpa berusaha gitu? Atau gimana terus tadi? Nah ini yang harus dijelaskan lagi. Orang beribadah boleh, tapi kalau nggak kerja kan nggak nih. Katanya akhirat. Loh, akhirat itu yang ditulis dalam Quran itu akhirat semua, Ji. Suruh sayang sama istri, anak, itu akhirat. Suruh hormat pada orang tua, itu akhirat. Suruh memaafkan kesalahan orang lain, itu akhirat. Disuruh kalau didolimi orang lain didoakan agar diselamatkan, itu akhirat. Kita sholat, itu akhirat. Kita sedekah, itu akhirat. Kalau semua ini kita kerjakan semata-mata lillahi ta'ala, baru itu akhirat. Haji punya istri, ngasih nasihat pada waktu itu akhirat. Istri tidak mau dinasehatin, haji jengkel, itu dosa. Dosa akhirat juga itu ya. Itu akhirat juga, tapi neraka nanti jurusannya. Maksudnya akhirat, balasannya di akhirat. Iya, tapi masuk neraka. Iya. Nah itu seperti itu. Makanya kita kerjakan akhirat itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Kuncinya itu tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita kerjakan, baik itu sholat kita, ibadah kita, hidup kita, dan mati kita itu hanya untuk Allah sebenarnya. Makanya akhirat itu seperti itu. Makanya kalau kita baca Quran biar kaya, itu dunia bukan akhirat. Kita baca Quran biar selamat, itu dunia bukan akhirat. Kecuali berhubungan dengan keselamatan boleh. Doa, wujudnya yang kita baca itu doa yang berhubungan dengan keselamatan boleh. Kita membaca biar untuk membaca ini untuk menyembuhkan sakit, itu dunia bukan akhirat. Kalau kita kerjakan akhirat, mohon ampun, itu akhiratnya. Mohon ampun pada Allah Ta'ala, karena kita ngikutin perintah Allah Ta'ala. Salah satunya argumen Allah adalah wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan berarti saya dosa. Nah, cara akhiratnya memohon ampun, itu akhirat. Berarti bekerja urusan dunia tapi niatnya lillahi ta'ala, itu akhirat. Insya Allah akhirat. Walaupun pekerjaan dunia ya. Itu dunia tapi kan karena Allah. Karena Allah itu begini Ji. Begini. Yang dikerjakan diikhtiari, kemudian dia continue, ya.
continue dia kerjakan, istiqomah dia kerjakan. Nah, ujiannya dapat banyak dan tidaknya, protes apa enggak. Nah, pada saat dia mengerjakan bismillah karena Allah Ta'ala, itu menjadi akhirat. Pada saat dia mendapatkan harta didapat dari pekerjaannya sedikit, dia berundel, itu akhirat yang lain. Gitu maksudnya. Paham ya? Iya, Jadi enggak bisa kerja itu akhirat semua. Loh. Nanti orang jadi menang-menangan sendiri. Saya udah kerja dunia. Padahal di kerjanya dia nyikut kanan, nyikut kiri, nendang kanan, nendang kiri, menginjak, maki-maki, dan akhiratnya mana? Kita dakwah melalui YouTube itu kan dunia. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Ta'ala dan mengajarkan yang benar sesuai dengan perintah Allah, nah itu niat kita memang betul-betul akhirat, dan yang kita kerjakan ini benar-benar lurus di hadapan Allah. Nah itu akhiratnya mudah-mudahan jariah. Inilah sebenarnya yang harus kita pahami. Walaupun kita ngerjain dunia, saya diizinkan di TV, itu kan ujian dari Allah Ta'ala. Kalau saya merasa bangga di TV, ya selesai, saya sudah. Saya merasa terkenal, selesai sudah. Akhiratnya. Enggak ada akhiratnya sama sekali malah. Akhiratnya selesai maksudnya. Iya, selesai sudah. Walaupun dunianya dapat. Belum mesti juga. Kadang-kadang juga yang sering di TV, kadang-kadang juga ya begitulah. Gitu kan bisa cerita. Ya begitulah. Rugi dong ya. Jadi rugi dua-duanya ya. Nah, kerjaan dunia itu Allah yang bercerita. Kejarlah akhiratmu, dunia akan mengikuti. Itu Allah sebenarnya. Maksudnya kerjakan semuanya yang ada di dunia itu kan Allah, dan pekerjaannya baik. Bukan mengucuri bismillah mudah-mudahan tidak ketahuan lo. Ya bukan seperti itu, kan gitu. Dan dunianya itu bukan menurut apa yang kita pikirkan. Enggak, menurut Quran, hadis dan sunnah, dah titik. Udah titik. Kalau menurut kita enggak boleh. Nah, itu kuncinya. Oh, berarti Menurut kita tuh menurut nafsu kita. Iya, Iya, maksudnya kan menurut menurut nafsu nggak kita. boleh seperti Iya. itu. Itu nggak ketemu itu nanti. zikrullah, mengingat Allah itu lebih kepada mengingat hukum-hukum Allah dalam kita melaksanakan suatu pekerjaan. Ya, insya Allah benar itu. Lalu kenapa disuruh baca Jangan. ini, baca Nah, itu? nggak boleh. ya, Pak Ustadz, ya? Bukan, nggak boleh. Kamu bilang kenal aku, lalu kenapa disuruh? Nggak boleh kamu bilang seperti itu. Karena saya katakan zikrullah pada saat dia itu melakukan sehari-hari tetap boleh. Tidak boleh kita bilang tidak boleh, nggak boleh. Itu boleh silakan. Tetapi puncaknya itu adalah mengingat hukum-hukum Allah, mengingat apa yang diperintahkan Allah. Zikrullah itu kan hanya kalau kita nyantai, hanya kalau kita itu kalau bukan nyantai melakukan sesuatu aktivitas. Kenapa melakukan aktivitas sebagai zikrullah? Zikrullahnya apa? Bertasbih aja. Cukup. Loh, kenapa bertasbih? Karena dalam surat At-Tur salah satunya dalam ayat tersebut ceritakan Rasul itu disuruh dalam menunggu ketetapan Allah Ta'ala, disuruh untuk bertasbih kepada Allah Ta'ala, memuji Allah. Nah ini harus kita pahami, Allah yang menyuruh. Berarti kita setiap saat itu maunya dengan bertasbih memuji Allah boleh, makanya tidak boleh ada larangan, boleh. Nah tapi kalau bacaan itu untuk duniawi, nah ini yang harus kita telah seperti itu. Kalau memang udah saya maunya gitu, monggo, nggak apa-apa. Kan beda pendapat tidak ada persoalan. Iya. Mungkin gitu. Tapi buktikan dulu benar apa enggaknya. Jadi jangan digeradak geruduk sehingga kita menjadikan salah nanti di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang kita kerjakan kita kira itu amal soleh, nggak tahunya karena nggak ada tuntunan dalam sunnah, Dosa. ya salah. Nggak ada amal solehnya lah, minimum itu. Seperti itu, wallahu a'lam. Kalau di dalam rumah tangga nih Pak Ustadz ya, aduh ini kan banyak sekali permasalahan ini. Wah ini atas saya aja atau mudah-mudahan ini jadi ilmu buat saya nih. Misalnya ada pancingan yang menyebabkan akhirnya ngomongnya itu salah. Terus mengingat Allahnya itu yang seperti apa akhirnya gitu harusnya Pak Ustadz supaya tidak terjadi pergumulan apa namanya itu, wah langsung ribut-ribut seperti itu Pak Ustadz di rumah tangga. Jadi gini, kalau yang kamu tanyakan itu harus melihat ke belakang dulu. Kamu ke belakang, ya kamu dan keluargamu itu ke belakang dulu. Kamu dengan istrimu itu sering kamu itu berdiskusi tentang masalah ketuhanan.
akidah, syariat, akhlak, cara mendapatkan rezeki, sering nggak? Kalau kamu nggak sering, ya begitu itu. Karena datang diundang ketemu istri, senang, udah selesai. Bahagia menurut udah ketemu sama istri, sama anak. Belum. Nah, suatu ketika mau ngomong sama istri, istrinya tahu momennya salahmu dulu lah, kan nggak bisa akhirnya. Karena memang nggak ada bicara di situ. Kamu hanya bicara kalau kamu itu menginginkan sesuatu kepada istrimu. Ya istrimu yang lama-lama jengkel. Lah aku itu dari dulu nurut, tapi kok kamu tuh ya nggak nurut sama aku. Kamu kok selalu nyalain aku. Nah kan gitu. Karena apa? Karena yang kamu bicarakan kepada istrimu itu adalah tekanan, menyuruh, bukan mengajak kita ngobrol seperti ini. Nah, kamu sekarang saya tanya, sering nggak kamu itu ngobrol santai tentang akidah, tentang ini? Tidak sering. Tidak sering. Persentase sampai 1000 kira-kira berapa persen? Nah, anggap aja persentase 1000 ya, berapa persen? Dari 1000. Dari 1000. Kurang dari. Nah, ya kan udah paham sekarang. Kalau kurang kan berarti, nah ya itu buntutnya kalau sekarang kalau itu ngomong tentang masalah agama, kocar kacir gitu loh. Paham ya? Jadi di sini memang saya nggak nyalain kamu, saya nggak nyalain istrimu umpamanya, tetapi berbenahlah. Ah iya. Berbenahlah sekarang. Memang orang itu senang dia mendengarkan kajian, senang. Tapi untuk berubah belum tentu dia senang. Karena untuk berubah senang itu kan, oh ini enak, bener, ini dia di pikiran. Pada saat berubah hatinya yang ikut sebenarnya. Kepada Allah itu hati, bukan mulut. Hati. Untuk mencari surga itu memang sulit, nggak segampang. Nggak segampang kok, beneran. Oh, orang yang kelihatannya agamanya bagus, kelihatan di orang lain agamanya bagus ya. Nanti diuji lewat yang aneh-aneh. Diuji dengan jamaknya yang agak cantik, yang kira-kira duduk di depan. Sekali dia lihat nggak apa-apa. 2 kali ini kok jamaah ini 2 kali aku lihat di depan. 3 kali dia tersenyum, senyum sambil menunduk. Akhirnya udah nikahin aja. Yang penting istrimu nggak ketahuan lah, nggak taunya istrinya emosional, ya bubar lah dia. Intinya untuk menuju ke hal yang Allah itu ridho itu sulit. Jadi betul-betul ingat kepada Allah Ta'ala, tidak hanya cuma zikir aja. Jadi semua apa yang diperintahkan oleh Allah setiap saat itu ingat namanya. Lakukan kita itu kan mohon maaf nih saya. Kita pada saat kita itu mau kajian seperti ini itu kan kita di titik kajian. Lah kan sehari-hari kita kan kerja. Enggak kajian mulu. Ya boleh sih kajian mulu. Kalau memang ada yang nyuting enggak ada masalah. Ya kajian mulu enggak ada masalah. Kalau saya sih seneng-seneng aja. Betul. Lah ngaji sendiri ya kerja nyuting ya lama-lama. Wah kerjaan saya numpuk nih. Ya kan gitu. Nah inilah yang harus kita pikirkan, bahwa beruntungnya kalau Allah mengucapkan di dalam Quran itu surga. Itu surga. Bukan beruntung itu kaya, beruntung itu sukses. Kaya, sukses itu hanya otak dan perasaan manusia. Gitu. Kalau besok di surga, oh saya mau kaya di surga aja. Iya kalau masuk surga. Kalau enggak, kaya di neraka aja kan gitu. Karena untuk masuk surga ya sulit. Untuk meluruskan tauhid sulit. Kita pasti ada dempelan-dempelan di hati kita. Itulah yang harus kita pahami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kata-kata ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu. Mudah-mudahan kita bisa betul belajar istiqomah. Oh zikrullah itu boleh. Tapi yang lebih kuat di hadapan Allah, nilainya besar adalah kerjaan yang kita kerjakan setiap hari, baik itu bicara, yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Termasuk ujian yang mengikutin kita. Ujian itu ada yang menurut kita tidak enak, ada ujian yang menurut kita enak. Semuanya terima dengan lapang dada, dan semua pekerjaan yang kita lakukan harus lillahi ta'ala. Ingat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan akan diberi keuntungan nantinya di akhirat, yaitu dengan surga. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa merubah saya khususnya ini untuk lebih sujud kepada Allah. Gitu ya Pak Jia. Ada juga
Apa Pak Haji? Merubah niat di rumah lillahi ta'ala pokoknya. Maksudnya yang mana itu Pak Haji? Apa aja? Oh, siap, siap. Apanya? Lillahi ta'ala. Aduh, terima kasih Pak Ustadz, Pak Haji, sahabat beriman. Demikian tadi pencerahan atau kajian kita kali ini bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.